Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia, kemarin malam kita melihat bersama debat capres ketiga di pemilu tahun 2024 yang menghadirkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Sobat dimanapun berada, jujur kita akui serangan-serangan Anies dan juga Ganjar terhadap Prabowo sangat luar biasa. Hingga saking luar biasanya serangan-serangan mereka, yaitu serangan Anies dan juga Ganjar terhadap Prabowo, ada yang masuk dalam ranah pribadi, dan ini sebenarnya offset karena tidak kurang pantaslah untuk menyerang ranah-ranah pribadi. Apakah publik mengapresiasi langkah-langkah serangan maut yang dilakukan oleh Ganjar ataupun Anies terhadap Prabowo ini bisa membuat pendukung daripada Prabowo ini tenggelam, dalam artian berbalik mendukung Ganjar atau Anies? Atau bahkan sebaliknya, banyak pendukung Anies dan juga Ganjar justru balik arah mendukung Pak Prabowo. Karena kita ketahui bersama, dalam serangan maut kemarin, banyak ranah-ranah pribadi yang diungkit yang sebenarnya itu tidak etis. Mari kita lihat dari bacaan tarot, apakah benar publik bisa menerima serangan-serangan Ganjar ataupun Anies terhadap Prabowo, atau justru publik semakin respect terhadap Prabowo yang dengan kesabarannya, dengan kedewasaannya, dia kekeh bahwa informasi tentang pertahanan dan keamanan negara itu tidak semuanya harus dibuka secara publik. Sobat-sobat semua, teman-teman semua di Indonesia Raya, sebenarnya tidak masalah Anies dan Ganjar ini menyerang Prabowo, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam debat tersebut. Dan memang yang tampak kentara di Anies dan juga Ganjar ini penyerangan terhadap Prabowo yang intinya untuk memenangkan debat kemarin malam. Apakah itu semuanya bisa masuk ataupun ada di dalam hati rakyat Indonesia? Kita lihat, ada adjustment. Jadi memang dalam satu debat pasti ada satu retorika yang harus dikemukakan ataupun alasan-alasan kenapa semua itu dilakukan. Namun ada satu titik jelas berbeda bagi orang yang pernah berpengalaman dan juga tidak. Di dalam orang yang masih berteoritas, berretorika, belum pernah melaksanakan sama sekali, pasti dia akan mengatakan bagi orang yang telah melakukannya tidak sempurna, karena dia melihat dari sudut pandang teori. Dan seperti itu hal yang wajar di dalam debat. Terus ada page of one. Ini lebih melukiskan daripada sifat kekanak-kanakan. Dan memang kemarin malam sangat terlihat debat yang seharusnya perilaku daripada capres kemarin seharusnya sebagai calon seorang pemimpin bangsa Indonesia, tapi kemarin terlihat seperti kekanak-kanakan. Persoalan-persoalan yang seharusnya debat masalah pertahanan dan keamanan ini tidak secara materi tidak berjalan dengan baik, malah justru banyak penghakiman yang terjadi secara pribadi. Dan ini sangat cocok dengan kartu Page of One, jadi sifatnya kekanak-kanakan. Dan ini sedikit terlihat kalau kita jeli melihat debat kemarin, ini sangat terlihat di antara Anies dan Ganjar. Mereka begitu antusias yang menyerang Prabowo hingga ada satu titik
ranah-ranah pribadi ikut diserang, dan ini sebenarnya offset ya. Namun ini terpulang kembali kepada masyarakat Indonesia yang akan menilai. Ini ada The Sun. Jadi dengan adanya peristiwa debat ini yang terjadi kemarin malam, membuat masyarakat Indonesia semakin mendapat pencerahan terhadap kinerja, terhadap calon presiden yang akan nanti dipilih di tanggal 14 Februari 2024. Dan memang di debat capres ketiga pada malam kemarin menunjukkan identitas yang sebenarnya. Jadi masyarakat semakin tercerahkan akan siapa yang benar-benar harus dipilih untuk menjadi calon presiden di Indonesia untuk menggantikan Pak Joko Widodo. Ada Five of Pentacles. Di sini menjelaskan bahwa dengan adanya pencerahan-pencerahan yang terjadi pada debat kemarin, yang tentunya dengan adanya debat kemarin menghasilkan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat Indonesia. Jadi orang mengatakan siapa yang berbuat, dia yang menerima. Kalau seandainya kita melihat debat kemarin, ada satu pihak ya, terutama untuk Pak Prabowo ini yang kelihatannya memang ada sedikit ya dibully ya, ada sedikit dibully oleh Pak Anies ya, dan juga Pak Ganjar ini ya, ada sedikit nuansa seperti itu. Dan memang akibat efek ini semua masyarakat menjadi lebih tahu sebenarnya siapa yang pantas untuk menjadi sosok pemimpin di Indonesia. Jangan sampai ambisi menjadi presiden mengorbankan semuanya. Jadi The Five of Pentacles ini menunjukkan ya kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan yang mendalam bagi yang terjadi pada malam kemarin. Sangat jelas bahwa paslon 1 dan 3, Pak Anies dan Ganjar ini begitu terasa ya membuli daripada Pak Prabowo. Dan masyarakat semakin tahu, masyarakat semakin mendengar bahwa siapa sebenarnya yang pantas untuk menjadi presiden di pemilu 2024. Kita buka lagi. Ada Three of Swords. Jelas sekali ya, Three of Swords. Ini adalah gambaran-gambaran bagi orang ya yang iri hati, sakit hati. Katakanlah ada sedikit ya sakit jiwa di sini ya. Jadi mereka ini dengan daya dan upaya bagaimana menyerang lawan-lawan politiknya dengan tujuan untuk melumpuhkannya. Namun karena jiwa yang sudah tertutup ya, kedengkian ya, dan ambisi yang sudah begitu tak terkontrol, akhirnya seperti ini tadi ya debat. Jadi debat kemarin malam menunjukkan satu otoritas ya, satu pembenaran bahwa iri dengki terus pembulian itu memang terlihat kemarin, dan semua masyarakat bisa melihat dengan lebih gamblang dan jelas sebenarnya apa sih yang terjadi pada debat kemarin. Adakah satu sifat kenegaraan, apakah ada sifat kepemimpinan yang cocok untuk mereka bertiga? Di sini masyarakat bisa menilai apakah Anies, apakah Ganjar atau Prabowo yang benar-benar mempunyai jiwa sebagai seorang pemimpin. Sobat Ceko dimanapun berada dan kawan-kawan di Indonesia Raya, kita ambil satu kartu lagi. Nah, ini ada The Justice. The Justice. Kita percaya semua yang terjadi di alam semesta, tidak hanya Indonesia Raya, semuanya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya melihat perjalanan tarot ini, kebanyakan masyarakat Indonesia memilih Prabowo. Jadi kemarin malam menjadi kunci ya.
Dan itu adalah satu karena juga karena semua masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa ada sedikit ya bully ataupun nyinyiran ya dari Anies dan Ganjar terhadap Pak Prabowo. Dan ini justru ini membuat masyarakat Indonesia semakin kuat, semakin padat untuk mendukung Prabowo. Dan seperti yang terlihat di dalam perjalanan tarot, sangat jelas bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar memilih Prabowo untuk menjadi presiden yang akan datang. Dan ini menjadi bukti bahwa kehendak alam semesta memang tidak bisa dibohongi. Karena bagaimanapun juga semuanya itu terjadi karena sebab dan akibat. Terima kasih Sobat Ceko dimanapun berada dan kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.